Bagaimana caranya mengubah limbah medis plastik seperti ini agar kembali memiliki manfaat bahkan nilai jual tinggi? Dokter yang satu ini tahu caranya. Sejak COVID-19 terdeteksi dan menyebar di Indonesia, masalah yang lantas muncul tidak hanya kasus penularan dan upaya pencegahan. Ada juga persoalan penyerta yang memiliki risiko tinggi jika tidak ditangani. Limbah medis. Sampah masker medis dan baju hazmat atau APD terus meningkat. Bahkan limbah jarum suntik juga akan semakin banyak di tengah program vaksinasi yang sedang bergulir. Menyikapi kondisi ini, kelompok peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencoba mencari solusi. Para peneliti di Pusat Penelitian Kimia ini misalnya, mencoba mengaplikasikan keahlian mereka di bidang polimer dan plastik untuk penanganan limbah medis plastik. Peneliti utama Sunit Hendrono dibantu peneliti lain Mela dan Mamik mengembangkan riset dan penelitian metode daur ulang limbah medis plastik sejak 2018. Hasilnya, sebuah metode berhasil ditemukan, efektif mengubah limbah masker medis menjadi serbuk kristal plastik murni dan steril. Metode yang dinamai dekristalisasi ini menggunakan prinsip pelarutan dan pengendapan plastik dengan pelarut khusus. Serbuk plastik kristal hasil daur ulang ini dapat diatur tingkat kehalusannya sesuai kebutuhan tujuan daur ulang. Metode ini dapat diterapkan pada hampir seluruh limbah medis plastik. Yang kita lakukan itu adalah masker plastik. Kan dari bahannya dari polipropilen utamanya. Dan kemudian sampah-sampah lain yang misalnya yang berasal yang dari tipe plastik yang lain, misalnya polietilen, polivinil klorida atau PVC, polistirena atau PS, kemudian PMMA, polimetil metakrad, dan polikarbonat, itu bisa kita olah dengan metode ini. Semacam masker mungkin misalnya selang untuk infus, labu untuk infus itu bisa kita gunakan juga, baju APD itu bisa kita gunakan juga, bisa kita aplikasikan juga untuk dengan teknologi ini. Tidak hanya limbah medis plastik, jarum suntik juga akan menjadi masalah yang luar biasa bila tidak ditangani. Apalagi target vaksinasi COVID-19 nasional akan mencapai 181,5 juta jiwa. Ini artinya 181,5 juta jarum suntik dikali 2 jika setiap orang wajib mendapatkan 2 kali vaksin. Namun para peneliti kimia di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga telah siap memberikan alternatif solusi. Mereka menawarkan cara efektif untuk menghancurkan limbah jarum suntik. Ini adalah produk penyempurnaan kedua alat penghancur jarum suntik yang telah diteliti sejak awal tahun 2000-an. Alat yang sudah memiliki lisensi ini tinggal menunggu uji produk dari Kementerian Kesehatan sebelum dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Cara kerja alat ini adalah menghancurkan jarum suntik dan merusak tabungnya. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 5 detik saja untuk menghancurkan sebuah jarum suntik. Bahkan tidak sekadar menghancurkan jarum suntik, alat ini juga sekaligus menjadi pendaur ulang dengan menghasilkan logam bernilai tinggi yang murni dan steril. Hasil jarum yang dihancurkan itu akan menjadi serbuk dan sudah steril. Jadi ini bisa limbah hasil penghancuran dari jarum suntik ini bisa kita daur ulang untuk kebutuhan lain yang menggunakan logam atau stainless. Jadi sudah benar-benar steril, bisa kita manfaatkan untuk daur ulang. Beberapa teknologi daur ulang limbah medis ini merupakan upaya para peneliti dalam mengurangi risiko penyebaran virus sekaligus menawarkan hasil akhir yang memiliki nilai ekonomi. Jika metode-metode ini lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah, maka solusi ini dapat menjadi alternatif agar limbah medis tidak melulu dibakar di insinerator dan menyisakan residu yang juga berpotensi menimbulkan masalah. Yogi Tujuliarto, Warsa, Banten.